Halo Tarot Lover, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami di Tarot Lover Ina. Sorry. Di episode kali ini kita akan mengintip rahasia hati si Gemini dan dengan orang yang berarti buat Gemini. Oh ya, kalau episode kali ini tidak resonan dengan Anda, berarti bukan frekuensi Anda yang saya tangkap, karena dari jutaan Gemini, tidak semua Gemini berada dalam kondisi yang sama. Semuanya juga bisa berbeda-beda, tapi frekuensi yang saya tangkap ini bisa jadi banyak dirasakan oleh tarot lover Gemini yang kebetulan tiba-tiba tertarik untuk melihat video ini. Prediksi di video ini sifatnya entertain ya, dan jika hasil kartu yang keluarnya negatif, bukan berarti akan selalu negatif. Tarot itu merupakan suatu sarana untuk memberikan saran. Jadi apabila keluarnya negatif, kita bisa melakukan penjagaan seperti misalnya untuk menjaga emosi, atau lebih banyak bertanya dengan orang, atau bisa juga melakukan riset, mencari tahu dengan bagaimana mencari solusinya gitu ya. Kemudian kita juga di dalam episode kali ini, kamu dan si dia, saya akan menggunakan dua macam tarot, kemudian oracle serta message of love-nya. Di oracle nanti saya akan mengartikan pesan dari buku panduannya, karena di dalam kartu ini sangat bagus, bukan hanya simbol saja yang akan diterangkan, tapi juga solusi serta saran-saran untuk para tarot lover ya. Baik, sekarang kita mulai untuk Gemini, kamu dan si dia. Oke, kita mulai dulu dengan mana buku panduan. Oke, saya siapkan buku panduannya di sini. Kita mulai dulu dari energi keseluruhan Gemini. Energi tadi sudah saya kocok ya. Energi keseluruhan Gemini 16-30 September 2022. Oke. Keluarnya terlalu banyak. Saya perlunya satu nih. Tapi kelihatannya kalau dari di sini ada kejadian mendadak untuk mencari tahu, tetapi Anda akan menemukan victory. Kita ulang ya. Kita perlu satu di sini energinya. Ini oke. Lebih ke disruption. Tower. Kemudian energi dari seseorang yang signifikan atau orang yang berarti buat Gemini 1630 energinya. Oke. Transformation, tapi terbalik, padahal tidak ada yang terbalik ini. Oke. Oh, ini terbalik memang. Transformation. Oh, makanya mungkin kalau para tarot lover Gemini melihat yang general di situ, Gemini lebih ke kondisi bisnis yang saya lihat. Dan kalau dilihat dari kedua energi di sini, ada sesuatu yang berakhir gitu ya. Baik, kita lihat dari disruption ini sama dengan tower. Kita baca dulu. Okay. A sudden, usually unforeseen disruption or major changes is happening or is about to take place. Jadi ada kejadian mendadak yang terjadi yang tidak terlihat oleh Anda, dan atau perubahan yang besar yang terjadi atau akan terjadi. Even if it is appear to be a negative experience, walaupun terlihat seperti suatu kejadian yang negatif, it can lead to enlightenment or a total shift in your lifestyle. Itu bisa menuju ke suatu pencerahan dan bisa menjadikan perubahan yang bagus untuk pola hidup Anda. In traditional tarot meaning, this card represent the failing tower. Di dalam traditional tarot ini sama dengan artinya dengan tower ya. The eventual crumbles due to its weak foundation. Ada suatu kejadian atau seperti suatu gedung yang rubuh karena dibangun di kondisi yang lemah. Whichever part of your life you focus on,
This is an opportunity to rebuild with a solid, positive structure to make you or the situation even stronger. Jadi apapun yang terjadi, misalnya ada sesuatu yang berubah karena pondasi yang Anda bangun tidak kuat, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk membangun kembali dengan pondasi yang kuat, memberikan kondisi yang positif di dalam kondisi kehidupan Anda sehingga menjadikan kondisi Anda lebih kuat ke depannya. There are times when the most difficult situation arise in your life. Ada waktu-waktu di mana kondisi yang sangat sulit muncul di dalam kehidupan Anda. If you choose to, they can act as a catalyst to heal other area. Kalau Anda mau menentukan bahwa kejadian ini adalah suatu proses untuk menyembuhkan Anda di area tertentu, they are beneficial because they are truly your greatest teachers. Ini sangat menguntungkan karena ini adalah guru yang sangat bagus di dalam kehidupan Anda. Learn from past mistake, belajar dari masa lalu, accept them, terima kondisinya, and integrate them into your life as a stepping stone, dan masukkan ke dalam pelajaran hidup ini sebagai batu loncatan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. To be forewarned is to be forearmed. Untuk mendapat peringatan itu sebenarnya untuk Anda bersiap-siap. This disruption card is reminder that negative thinking, limiting belief, ignoring problematic situation, and risky or careless lifestyle must be addressed so that positive changes can take place. Jadi kartu ini sebenarnya sebagai pengingat bahwa pemikiran yang negatif, kemudian kepercayaan yang sangat terbatas atau pengetahuan yang terbatas atau suka menunda-nunda masalah dan atau situasi atau tidak berhati-hati atau pola hidup yang bahaya, itu harus segera Anda ketahui dan Anda sadari. Karena jika Anda rubah hal yang tersebut, hal yang negatif menjadi positif, ini akan sangat bagus untuk meningkatkan nilai hidup Anda. Life has a habit of moving forward. Kehidupan itu selalu maju ke depan, whether you are ready or not, walaupun Anda siap atau tidak. Transformation of body, mind, and soul can happen. Perubahan dari atau transformasi dari badan kita, dari pikiran, dan dari jiwa kita bisa terjadi if you view this dramatic time or change as opportunity for growth. Jika Anda melihat sesuatu yang terjadi yang secara tiba-tiba ini merupakan kesempatan untuk Anda untuk tumbuh. In the future you may look back and be thankful for this opportunity. Ke depan Anda akan melihat lagi ke belakang bahwa Anda bersyukur bahwa Anda akan mencapai posisi tertentu dengan melewati permasalahan sekarang. Dan kita lihat pasangan Anda 13, transformation. A time of ending is close at hand. Waktu untuk berakhir sudah di depan mata. Don't receive the abrupt changes that are suddenly happening in your life. Anda jangan menolak jika terjadi perubahan mendadak di dalam kehidupan Anda. This could be taking place in your personal life. Ini bisa terjadi dalam kehidupan Anda, di dalam relationship, business, or career. Bisa terjadi dalam kehidupan Anda, bisa terjadi dalam hubungan Anda, bisnis atau karir. You have the strength as the transformation card, ask you to have courage. Anda mempunyai kekuatan di mana kartu ini menginginkan Anda mempunyai keberanian, and to know that renewal follow every conclusion, bahwa sesuatu yang berakhir akan diikuti dengan suatu kesimpulan dan awal baru. This card comes forth to remind you that the death and old way of thinking and believing must occur before you can move forward on your new path.
Jadi kartu ini sebagai pengingat bahwa Anda harus merubah cara pikir dan cara pandang Anda dari hal yang tidak baik atau negatif menjadi hal yang lebih baik dalam rangka Anda melangkah di kehidupan berikutnya, di jalan yang baru. Transformation is all about the ebb and flow of a life cycle. Jadi transformasi itu merupakan suatu aliran di dalam siklus kehidupan. Nothing in this life remain motionless. Tidak ada dalam satu kehidupan itu bersifatnya tetap, tidak bergerak, pasti bergerak. Everything is on its way to somewhere. Sesuatu selalu berjalan menuju ke satu tempat. Accept the changes and opportunity will come to expand you in more ways that you could have ever imagined. Terima perubahan dan kesempatan bisa muncul dalam rangka Anda untuk expand gitu ya, melebarkan sayap Anda sehingga atau melebarkan langkah Anda dan menghasilkan sesuatu yang tidak Anda bayangkan ke depannya, sesuatu yang positif pastinya. You can live in the past. Anda bisa hidup di dalam masa lalu. It's time to move on. You cannot live in the past. Maksudnya Anda jangan hidup di masa lalu. It's time to move on. Waktunya Anda untuk jalan ke depan in order to take the next positive step. Dalam rangka untuk mengambil awal atau langkah positif. You should look closely at your own life and ask yourself. Anda harus melihat kembali dalam kehidupan Anda dan bertanya, are there loose ends that need to be tied up? Ada sesuatu hal yang tidak perlu Anda pertahankan? Are there people in my life whom I need to express myself to? Apakah ada orang-orang di dalam kehidupan Anda yang harus Anda informasikan atau Anda kemukakan apa yang dalam hati Anda? What needs to be completed so I can have a fresh start? Apa yang perlu diselesaikan untuk Anda memulai hal baru? And when you do so, you will have a stronger, more reinforced foundation to carry you through the new beginning that await you. Ketika Anda sudah melakukan hal tersebut, Anda akan menjadi lebih kuat dan Anda semakin mempunyai fondasi yang seperti mempunyai banyak kemampuan yang bisa Anda bawa untuk memulai sesuatu yang sudah ada di depan Anda. Oke? Cukup panjang ini ya explanationnya. Baik, yuk kita mulai dengan Gemini yang berada di kondisi Tower. Energi Gemini di percintaan. Ya. Energi percintaannya pun Anda sedang Anda berusaha untuk tenang, berusaha untuk kalem, berusaha mengkontrol diri Anda walaupun Anda sedang mengalami patah hati atau sedih atau hati Anda sedang terluka. Kemudian kita lihat pasangan Gemini. Pasangan Gemini, bagaimana energi percintaannya? Sama ya. Mungkin Gemini saat ini seperti yang tadi King of Cup, berhubungan dengan seseorang yang berbintang Scorpio atau Pisces atau Cancer, atau mempunyai chart yang bersifatnya air, elemen air. Mungkin ada terjadi pengkhianatan atau perselingkuhan, ataupun ada pihak ketiga ya, tidak selalu. Dan mungkin hal ini bisa misalnya terjadi Seven of Swords itu biasanya kartu ada orang ketiga, atau ada misalnya ada orang ketiganya bukan berarti ada pihak lain atau dia selingkuh, tapi bisa tapi bisa jadi misalnya ada keluarga, dari pihak keluarga yang mempengaruhi, yang membuat hubungan ini nggak baik gitu loh ya. Dan kondisi pasangan Anda, kalau
dia berusaha untuk menutupi seolah-olah dia tidak mengalami patah hati, padahal dia patah hati. Jadi banyak hal yang dia simpan sendiri. Kalau Anda, walaupun Anda dalam kondisi patah hati, Anda berusaha untuk menyembuhkan sakit hati Anda, dan Anda tetap menjadi pribadi atau tetap memperlihatkan keeleganan Anda, karena di sini Anda tersimbolkan dengan Empress. Empress itu orang yang bisa mengontrol diri, ya. Kita lihat kemudian bagaimana energi Anda ke si dia, energi Gemini ke si dia, partnernya di periode 16-30 September 2022. Yap. Energi Anda ke dia, Anda berusaha menahan diri. Anda berusaha menahan diri dari godaan. Kelihatannya di sini Anda berusaha membentengi diri karena Anda menganggap bahwa pasangan Anda ini godaan untuk Anda gitu loh. Anda tidak mau berada stuck di dalam kondisi yang tidak sehat. Misalnya sang pasangan itu dipengaruhi oleh pihak lain dari sahabatnya, atau misalnya ataupun ada perselingkuhan. Anda tidak mau di dalam kondisi itu. Makanya bagaimana Anda melihat si dia ini, Anda melihat bahwa si dia ini mempunyai membuat seperti melihat devil gitu loh. Jadi dia sangat menarik, tetapi berbisa lah, seperti itulah kira-kira. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pasangan dari Gemini, energi dari Gemini ke Gemini 16-30. Oke. Kalau energi Gemini dari pasangan Gemini ke Gemini, dia melihat bahwa di balik permasalahan yang ada, dia merasa bahwa level dia itu di atas Anda gitu loh. Six of Staves, dia agak ngerasa bahwa Gemini saat ini sedih karena saya, atau Gemini juga nggak mungkin jauh kemana-mana. Gemini akan kembali ke saya, itu yang saya lihat, karena dia merasa bahwa pasangan Gemini merasa bahwa Gemini sangat menyadari bahwa hubungan berdua ini sebenarnya indah gitu loh. Jadi kayaknya kalau dibilang nggak mungkin lah Gemini akan melepasin saya, itu yang saya lihat bagaimana energinya. Oke, sekarang kalau misalnya dalam kondisi Anda marah saat ini, dia akan berpikir bahwa Anda akan kembali ke dia, tidak akan marah itu. Sekarang kita lihat kendala yang ada. Kendala apa? Ganjelannya. Kita lihat kendala Gemini kepada pasangannya. Kendalanya apa? Kendala yang Anda Gemini lihat ke pasangannya, bahwa pasangan Gemini ini terlihat seperti terlalu banyak pilihan. Mungkin Gemini mempunyai pasangan yang menjadi pusat perhatian orang, atau banyak orang lain yang ngejar gitu loh. Jadi membuat Gemini seolah-olah kurang nyaman, dan banyak menyimpan ketidaknyamanannya gitu loh. Karena walaupun bisa jadi hubungannya dengan Gemini ini orang yang mempunyai teman banyak. Gemini ingin eksklusif, tapi dia terlalu banyak berkumpul dengan temannya, dengan lawan jenis gitu loh. Jadi Gemini kurang menyukai kondisi percintaan ini gitu.
ya. Saya lihatnya begitu. Di sini Seven of Cup, Hangman, tapi Anda lebih banyak melihat karena kendala. Anda tidak bisa melihat perspektif yang lain, yang Anda terlihat bahwa kelihatannya Gemini ini kok lebih kemana-mana ya. Kalau misal makanya terjadi putus, bisa jadi karena ada perselingkuhan, misalnya bisa telepon. Perselingkuhan belum tentu hal yang serius ya, perselingkuhan atau apa, dia mempunyai teman wanita yang dekat atau teman pria yang dekat gitu loh. Itu mempengaruhi Anda, karena biar bagaimana Gemini cenderung sifatnya posesif kalau yang saya tahu dari Gemini, walaupun tidak dikemukakan secara langsung. Sekarang ganjelannya atau kendala dari pasangannya Gemini ke Gemini apa untuk 16-30 September 2022? Oke. Sama-sama keluar the devil ya, temptation. Jadi kendalanya yang dia ada ganjelan ke Anda itu bahwa mungkin partner dari Gemini melihat Gemini menyukai cenderung lebih ke hal yang material gitu loh. Jadi itu salah satu kendalanya yang membuat ini terjadi masalah, padahal memang hidup itu perlu kita material ya. Cuman dia melihat bahwa kok kayaknya fokusnya itu hanya di masalah material gitu loh, bukan lebih ke perasaan. Itu yang Gemini, pasangan Gemini melihat Gemini. Tapi kondisinya bisa vice versa. Ini bisa posisi Gemini, ini bisa posisi partner Gemini. Oke. Tergantung, kadang-kadang kartu ini pun tiap episode pun hanya akan dilihat oleh cross watcher. Jadi orang yang berhubungan dengan Gemini gitu loh. Oke, sekarang kita lihat tindakannya apa? Tindakan dari Gemini. Oke. Nine of Wands, the Loncat tadi. High Priestess. Knight of Cup. Saya lihat tindakannya di sini Gemini akan memposisikan diri untuk tetap melawan gitu ya. Maksudnya Anda kayaknya tidak mau memberikan kesempatan kedua. Kalau dilihat dari tindakannya, Anda lebih merasa kalaupun Anda dalam proses healing, penyembuhan, Anda ingin melakukannya, dan Anda lebih menggunakan rasa sayang, rasa cinta Anda untuk diri Anda sendiri. Jadi Anda memberikan suatu defensif gitu loh, perlawanan. Jangan masuk lagi, Anda membentengi diri Anda. Itu tindakan dari Gemini ke partnernya, atau bisa vice versa. Sekarang kita lihat apakah tindakan dari partner Gemini untuk 16-30 September di dalam skenario ini. Frekuensi yang saya tangkap ya. Oke. Tindakannya kelihatannya nanti partner dari Gemini ini berusaha, walaupun sudah mungkin saat ini kondisi Gemini dan dengan partner atau mantan partnernya sudah tidak bersama, tetap pasangan atau mantan partner Gemini akan mencari tahu. Dia akan melihat sosial media, akan ngecek, mungkin pura-pura nelpon terus dimatiin, ingin tahu atau bertanya ke teman-teman apa kabarnya. Dan walaupun untuk langkah lebih lanjut atau ingin rekonsiliasi, saya tidak lihat di sini gitu loh. Karena dan dia akan lebih banyak ke mempunyai pilihan lain. Kelihatannya ya itu tadi, mungkin karena Seven of Swords-nya itu bisa jadi ada orang lain juga yang menjadi pertimbangan dia, bukan hanya Gemini ini aja. Nah, saya lihat di sini ada tradition ini Juliet lover ya gitu. Jadi lover itu pilihan ya. Dan di sini ada kompetisi. Jadi partner Gemini saat ini, kalaupun tindakannya, dia tidak akan melakukan approaching atau mendekati Gemini, karena dia sedang
menyelesaikan masalah lain atau fokus ke masalah lain. Masalah lainnya bukan berarti melulu wanita, tapi bisa juga misalnya ke keluarganya, karena dari tradition juga bisa juga dengan keluarga. Oke, sekarang kita lihat untuk outcome. Oke, outcome. Baru untuk Gemini 16-30 September 2022. Outcome-nya kalau saya lihat di sini mungkin hubungan hubungan kalian yang saat ini sedang dalam kondisi perang ya, karena mungkin ada orang atau ada pihak ketiga. Gemini mungkin akan mengakhiri seperti yang tadi, seperti juga yang di episode yang untuk general ya, karena Gemini lebih fokus ke masalah pekerjaan, masalah percintaannya dia lebih memilih untuk mengakhiri karena masih ada konflik yang tadi, masih ada kompetisi yang Gemini rasakan, sehingga Gemini lebih banyak menarik diri. Seperti juga tadi Hermit juga keluar di generalnya, jadi lebih banyak melihat, menarik diri dan berkontemplasi melihat apa yang perlu diperbaiki gitu loh. Itu outcome-nya untuk Gemini. Sedangkan untuk pasangan Gemini 16-30, kita lihat outcome-nya. Oke, outcome-nya untuk pasangan Gemini, dia juga tidak akan melakukan apa-apa, tidak ada approach apa-apa, tetapi memang pasangannya Gemini ini kalau lihat dari keluarnya magic gitu ya, di sini dia tahu value dia, nilai dia gitu loh. Jadi agak sedikit sombong, dan walaupun begitu dengan tidak adanya Gemini juga sebenarnya mempengaruhi tidurnya. Dia banyak berpikir, susah tidur, dan ya masih angin-anginan lah, lari ke sana lari ke sini, lebih banyak berkumpul bersama teman-temannya untuk menyembuhkan hatinya yang sakit. Ini kalau saya lihat Gemini saat ini hubungan yang sudah retak di sini. Oke, sekarang kita lihat di message of love oracle card. Message of love oracle card. Kartu untuk Gemini dan pasangannya. Satu kartu untuk Gemini dan satu kartu untuk pasangannya. This relationship is moving toward a sacred union. Okay, marriage. Kalau saya lihat dari sini, Gemini harus lebih fokus untuk mencari sesuatu atau relationship untuk jalan ke depan, mengarah ke pernikahan, mencari seseorang yang bisa mengarah ke pernikahan gitu loh. Karena saya melihat dari badannya partnernya di sini, di tarotnya kurang ini ya, kurang fokus pada saat ini. Coba kita lihat. Oke. Baik, ini karena periode 16-30 September. Mungkin di periode 16-30 September ini, walaupun kalian dalam kondisi perang dingin, tapi ininya walaupun kondisinya tidak dalam kondisi yang harmonis atau sudah putus, bisa ada kemungkinan untuk kembali karena di kedua belah pihak sebenarnya sudah menemukan kecocokan, hanya waktu nanti ke depan. Tapi pada kondisi 16-30 September kelihatannya Gemini sudah cut you and me, no. Tetapi
di saat yang sama tadi kalau kita melihat episode untuk general yang single, karena udah putus ya single, masih dalam proses healing, belum healing 100%. Jadi kalau kita lihat mungkin sudah di timing yang saat ini baik untuk kalian berbeda jalan. Kalaupun nanti waktu nanti yang membuktikan apakah cukup solid untuk kembali, apabila kembali akan lari ke jenjang yang lebih baik. Sedangkan pesan untuk Gemini, jika Anda mencari seseorang jangan strictly hanya mencari karena bodinya, orangnya cakep atau orangnya cantik gitu loh. Jadi bukan hanya dari segi lahiriah, tetapi harus juga melihat dari segi batiniah. Begitu. Jadi kalau untuk hubungan ke depan, Anda mencari yang tadi juga mungkin ini pesan bukan untuk pria ini, tetapi untuk yang single, Anda sudah ada seorang pasangan yang bisa lari ke masalah pernikahan. Belum tentu dia. Karena kalau kita melihat episode yang sebelumnya, percintaan akan muncul di ke depan, dan hal inilah nanti yang akan bagus buat Anda gitu loh. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk Gemini. Sampai ketemu di periode 1 sampai 15 Oktober 2022. Salam, bye-bye.